Selamat, ibu jangan khawatir, pasti Tuhan jaga kita, ini pasti kita selamat. Jadi saya berusaha untuk kuatkan ibu itu. Ponaannya di samping mobil, di samping kursi juga berkata demikian bahwa harus. Alasan sedikit terkait kronologi kejadian kemarin. Jadi ya kejadian itu bermula dari saat saya bersama kanit saya, Bapak Bribka Daniel Mesa, akan melaksanakan kegiatan sambang di rumah salah satu teman polisi, yaitu Pak Aibtu Martinus Soehardi. Dalam perjalanan kami sampailah di rumah Bapak Martinus Soehardi. Sementara berbincang, tidak lama kemudian ada satu laki-laki datang dengan minta tolong Pak polisi, tolong bawa adik saya yang sedang sakit perut. Saat itu juga kami sedang ada kegiatan diskusi tentang persiapan kampung tangguh yang akan diresmikan. Berselang kemudian saya juga melihat ibu itu di depan terasnya rumahnya itu sudah merasa kesakitan, sudah pegang perutnya, sudah istilahnya sudah merasa sakit sekali. Karena saya juga merasa iba, saya izin sama kanit saya bilang, mohon izin kakak, biar kakak di sini standby kegiatan, biar saya antar ke ibu. Akhirnya sudah kami berangkatlah. Di mobil itu cuman saya berserta dengan ibu yang hamil itu, sama salah satu anaknya yang kurang lebih umur 4 tahun bersama ponaan perempuannya. Dan dari perjalanan dari Kelurahan Bansone sampai dengan Puskesmas Sas itu kurang lebih jaraknya 8 km. Sementara di perjalanan saya hidupkan sirene, nyalakan lampu rotator dan berusaha untuk dengan kecepatan penuh, karena sementara berjalan ibu ini juga di belakang mobil itu, posisi ibu itu di belakang mobil, dan dia merasa sakit dan sering teriak bilang, "Pak, tolong Pak, ini anak saya sudah mau keluar, kepalanya kayaknya sudah keluar." Terus dia juga teriak bilang, "Pak, ini air ketuban anak saya sudah keluar Ibu, sudah keluar Pak, jadi saya setengah mati Pak, ini saya kayaknya mati sudah." Itu bahasa dari ibu itu. Sambil mengemudi dengan kecepatan penuh, saya cuma kasih kuat ibu, saya bilang, "Ibu tenang Ibu, ini kita pasti sampai dengan selamat, Ibu jangan khawatir, pasti Tuhan jaga kita, ini pasti kita selamat." Jadi saya berusaha untuk kuatkan ibu itu. Ponaannya di samping mobil, di samping kursi juga berkata demikian bahwa harus kuat. Akhirnya sampailah di rumah sakit situ, kemudian bertemulah dengan salah satu penjaga rumah sakit. Namun penjaga, karena kami salah parkir mobil, kami harus putar lewat belakang lagi, karena untuk ruangan bersalin sendiri itu berada di rumah sakit belakang, puskesmas belakang. Jadi saat saya ingin putar, saya lihat ibu itu sudah kesakitan, sudah menggigil. Jadi saya minta salah satu bantuan dari kebetulan ada pasien bapak-bapak di situ juga. Saya bilang, "Bapak tolong bantu saya pegang ibu itu dari belakang supaya saya putar otot, ibu itu tidak jatuh." Jadi bapak itu naik. Saat kami putar, saat naik untuk jalan yang mau keluar itu, tiba-tiba saya dengar suara teriakan seorang bayi. Saya kaget, saya bilang, "Aduh!" Langsung ibu itu berteriak bilang, "Pak, anak sudah lahir." Saya bilang, "Oh iya Ibu, iya, kuat Ibu." Akhirnya saya menoleh ke belakang, saya lihat bapak itu memegang kepala anak yang sudah bersalin, tapi belum keluar semua, hanya kepalanya saja. Jadi bayi itu juga menangis, ibu itu juga menangis, tapi saya berusaha supaya ibu itu jangan kehilangan kesadaran. Akhirnya saya sampailah di ruangan bersalin situ. Akhirnya ibu bidan semua dari peralatan medis, kemudian dokter dan beberapa bidan masuk ke dalam oto, dan yang saya sempat lihat itu sempat potong tali pusatnya, terus dibungkus bayinya, dikeluarkan dari oto binmas, kemudian ibunya dipopong keluar dengan menggunakan kain. Dan setelah itu baru saya rasa lega, karena saya tanya dari ibu bidan bagaimana keadaan ibu dan anak itu. Mereka jawab bahwa anak itu sehat, beratnya 3,1 kg, dan ibu juga dalam keadaan sehat. Saat itu saya rasa hati saya sudah lega dan saya sudah plong. Hal yang membuat saya terkejut itu adalah ketika saya melihat pertama kali seorang wanita dan benar-benar merasa kesakitan saat ingin melahirkan. Dan itu saya berpikir bahwa apa yang saya sudah berbuat merupakan kebaikan sudahlah yang harus saya jaga, dan saya harus sebarkan kepada teman-teman bahwa berbuat baik itu tidak perlu pandang, tidak perlu melihat waktu, selagi masih bisa berbuat baiklah. Saya punya perasaan saat melihat kondisi ibu itu
di dalam mobil dan pasca memberikan bantuan perasaannya seperti apa? Saat saya ingin memberikan bantuan setelah ibu itu yang sebelumnya masih di rumah, saya merasa iba karena ibu itu tidak mau diantar oleh kakaknya menggunakan motor karena dia merasa bahwa anaknya akan lahir. Jadi kurang lebih sekitar 50 meter saya melihat ibu itu meraung kesakitan dan kakinya sudah tergeletak di tanah dan sudah mulai pegang perutnya. Jadi saya merasa iba, saya bilang saya tinggalkan kegiatan sambang saya serahkan kepada kanit saya dan saya berusaha untuk menolong ibu itu. Dan saya juga tidak menyangka bahwa bayi tersebut akan lahir di mobil dinas Satuan Satbinmas Polres TTU, yang notabene-nya adalah mobil itu juga mengalami kendala di pintu rusak dan tidak pantas untuk seorang ibu melahirkan di dalam mobil tersebut. Perasaan kakaknya setelah membantu ibu tersebut bagaimana? Perasaan saya merasa sangat senang karena saya sudah bisa menolong orang, dan pada khususnya hari ini kemarin itu saya bisa menolong seorang ibu dan seorang anak yang dilahirkan dengan selamat. Walaupun memang dalam perjalanan ada beberapa kendala, tapi saya puji Tuhan telah melaksanakan tugas dan membantu kedua ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Saya merasa bahagia.